Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah karena Allah masih memberikan saya kesehatan, jadi saya bisa beraktivitas dengan baik. Dan saya juga berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit semoga Allah sembuhkan. Dan saya terus berdoa dan berharap agar teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik hari ini. Amin. Dan ketika video ini dibuat, kondisinya mesin cucinya masih rusak ya teman-teman, masih belum diperbaikin karena tukang servisnya belum datang ke rumah. Jadi ini pas suami udah berangkat, saya langsung satset aja, buru-buru nyuci, masih nyuci pakai tangan. Jadi kalau duduk-duduk dulu atau main HP, nanti malah kebablasan malesnya. Jadi makanya pas suami udah berangkat langsung buru-buru saya kerjain kerjaan rumah. Walaupun kerjanya sekarang di rumah aja, tapi saya tetap bikin jadwal kayak waktu saya masih kerja di kantor. Jadi saya tuh setiap harinya selalu bikin jadwal gitu teman-teman, hari ini mau ngapain aja atau besok udah mau ngapain aja. Nah, kalau kemarin-kemarin kan saya biasanya pas suami berangkat itu saya langsung istirahat ya teman-teman, karena emang bangunnya dari jam 3 pagi dan tidurnya juga larut. Jadi kayak sekitar baru tidur sekitar 3 jam 4 jam gitu teman-teman, udah harus beraktivitas lagi. Makanya pas suami udah berangkat biasanya saya langsung istirahat. Cuman sekarang saya tuh rubah gitu ya teman-teman, rubah jam kerjanya. Walaupun nggak ada supervisor atau manajer ya teman-teman, kita sendiri supervisor dan manajernya. Jadi ini saya ngaturnya sekarang tuh pas suami udah berangkat, saya tahan dulu nih ngantuknya atau capeknya sedikit dengan ngerjain kerjaan harian rumah gitu ya teman-teman. Kalau sekarang kan ada tambahan nyuci pakai tangan dulu nih karena masih nunggu tukang servisnya datang, jadi masih belum bisa dikerjain untuk mesin cucinya. Nah, terus saya langsung biasanya nyuci-nyuci peralatan masak yang biasa saya pakai untuk bikin jualan atau bikin bekal suami. Terus kemarin-kemarin juga ngebersihin rumahnya kan sore hari ya teman-teman. Nah, itu saya mikir-mikir karena kenapa sih kayak terbirit-birit kayak terlalu padat merayap gitu teman-teman, dari siang sampai malam tuh kok kayak padat merayap banget. Ternyata waktu yang saya pakai untuk ngerjain pekerjaan itu tuh terlalu saya pepet-pepetin semuanya tuh di sore hari, dari siang ke sore hari sampai malam gitu. Terus waktu istirahatnya juga malamnya tidurnya juga larut karena pekerjaannya tuh kayak belum beres gitu. Terus udah jam 3 bangun lagi. Makanya sekarang saya rubah yang seperti tadi saya bilang, pas suami berangkat itu saya pakai untuk kerjain kerjaan rumah, kayak beberes semua peralatan masak yang tadi dipakai. Terus juga saya ngebersihin rumahnya sekarang pagi-pagi teman-teman. Kalau kemarin-kemarin kan kayak ngepel, nyapunya, membersihin kamar mandi, semuanya itu saya kerjainnya sore hari. Kalau sekarang pagi-pagi suami berangkat itu langsung saya kerjain. Mau kerja di rumah, mau kerja di kantor, yang namanya manajemen waktu menurut saya itu penting banget ya teman-teman, karena kalau kita udah punya rencana atau udah dijadwalkan dari pagi jam sekian sampai jam sekian mau ngapain, siang dari jam sekian sampai sekian mau ngapain, terus istirahatnya kapan, itu insya Allah kalau udah ada yang namanya manajemen waktu, udah diatur sedemikian rupa waktunya, insya Allah pekerjaan yang kita punya tuh ya, apalagi kita semua tuh pasti dalam 24 jam tuh udah padet gitu ya, mau ngapain aja itu jadi insya Allah nggak ada yang keteteran, nggak ada yang kelewatan, nggak ada yang kayak nggak jadi prioritas gitu, karena semuanya tuh pasti udah tersusun gitu, nggak akan ada yang skip gitu insya Allah sih kalau saya. Jadi buat saya sekarang tuh saya rubah lagi jadwalnya karena ternyata jadwal yang kemarin itu yang saya pakai selama beberapa bulan kemarin itu ternyata nggak cocok gitu, nggak bagus. Makanya ini saya restruktur. Gaya banget sih lo yo. Tapi ya udah gitu, insya Allah sih semuanya berjalan dengan baik, istirahatnya juga
nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang kurang gitu. Karena biar gimana juga teman-teman, kita tuh butuh refresh gitu ya, nggak cuman melulu sama pekerjaan. Nah ini tadi saya udah selesai nyapu, terus mau lanjut ngepel, cuman nih ada anak kecil nih, dia datang minta makan. Tapi alhamdulillah kalau si Siti ini, saya nggak tahu mau ngasih nama apa, tapi karena dia perempuan ya teman-teman, makanya saya kasih nama Siti. Dia tuh nggak pernah mau masuk ke dalam rumah, alhamdulillah. Jadi kalau si Coki itu kalau nggak ada makanan di luar, dia pasti masuk kayak ngasih tahu, nih saya lapar nih, saya udah datang, tolong sediain makan gitu ya. Dia pasti masuk ke dalam kayak ngasih tahu ke saya untuk kasih makan ke dia. Tapi kalau si Siti cuman ngeong-ngeong aja di depan pintu udah gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah dia nggak pernah masuk gitu. Nah ini tadi pas saya lagi di luar kan karena masih nyapu, terus ngeliatin dia, ternyata dia kayak lapar, ya udah akhirnya saya kasih makan. Udah makan aja. Jadi si Siti nengok-nengok saya kayak dia curiga gitu ya. Heh, kamu kontenin saya ya? Kucing juga bisa ngerasain ya, tereksploitasi gitu. Ya lucu aja ya teman-teman, ini buat hiburan aja sih sama saya. Jadi kucing-kucing ini nggak saya piara ya teman-teman, tetap jadi kucing liar aja. Nggak pernah saya izinkan dia masuk karena takutnya ada kotor nanti nempel terus kena najis ke bagian atau area rumah yang seharusnya sih nggak kena najis gitu ya teman-teman. Jadi saya memilih untuk mereka ya udah jadi kucing liar aja, dan kalau mau makan ya monggo silakan kesini gitu. Jadi tapi yang datang sih ya mereka-mereka aja, anak dua ini aja, si Coki sama si Siti. Jadi walaupun mereka saya kasih nama, mereka tetap nggak ngerasa nama mereka itu. Jadi kalau dipanggil pun gak akan pernah nengok. Cuman kayak buat iseng-isengan saya aja ya teman-teman. Oh iya, jadi waktu itu tuh ada yang nanya, tapi belum saya jawab ya teman-teman karena masih menyusun kata-kata yang baik gitu ya buat bertanya. Jadi waktu itu ada yang nanya, kenapa rumah saya tuh nggak di makeover, kan channel YouTube-nya tuh udah dimonetize, jadi pasti ada hasilnya atau ada gajinya dari YouTube ya teman-teman. Tapi di sini saya jawab, Bismillahirrahmanirrahim, semoga kata-katanya tuh nggak gimana-gimana ya teman-teman. Di sini saya jawab bahwa hasil dari nge-YouTube itu sampai sekarang 100% tuh nggak saya nikmatin ya teman-teman. Itu memang dari awal saya komit untuk diberikan ke kedua orang tua saya. Dan yang kedua karena memang hasil dari nge-YouTube saya tuh belum terlalu besar ya teman-teman. Belum sebesar YouTuber-YouTuber lain yang rumahnya tuh bisa cantik-cantik, yang bisa di makeover dari hasil nge-YouTube-nya. Karena sampai sekarang ya hasilnya ya pokoknya alhamdulillah ya teman-teman, sedikit banyaknya tuh saya syukuri, dan lama atau cepatnya saya mendapatkan gaji dari YouTube tuh tetap saya syukuri, dan saya terus bersyukur, terima kasih atas supportnya teman-teman semua. Insya Allah channel YouTube saya tuh terus bisa berkembang ya teman-teman, terus juga bisa saya sukses teman-teman YouTuber yang lain ya teman-teman. Pokoknya saya sampai sekarang aja saya udah bersyukur sama supportnya teman-teman semua dengan menonton, dengan memberikan komentar-komentarnya, terus juga memberikan like, komen, pokoknya supportnya itu saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Bahkan ada yang nge-share video saya untuk banyak ditonton orang. Itu saya udah senang banget dan mengucapkan terima kasih banyak dari teman-teman semua supportnya. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman, 100% enggak, sampai sekarang belum saya nikmatin, tapi selalu saya kasih ke orang tua saya dari hasil nge-YouTube saya ini. Jadi mohon maaf ya kalau rumah saya tuh kayak sofanya aja masih sofa lungsuran dari kakak saya, terus perabotan-perabotan rumahnya juga masih yang ya kayak gini-gini aja. Tapi buat saya sih yang terpenting yang saya lihat adalah dari fungsinya ya teman-teman, semua berfungsi sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sih terus ada perkembangan yang lebih baik dari hari ke hari ya teman-teman, dan semoga teman-teman juga diberikan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oke, kita kembali ke videonya ya teman-teman. Tadi saya udah istirahat ya teman-teman. Selepas zuhur saya sempat tidur siang dulu. Jadi saya bikin istirahatnya itu di siang hari setelah zuhur, karena sunnah juga ya teman-teman istirahat tidur siang.
Nah, terus ini saya lanjut langsung bikin jualan karena saya sekarang juga jualan makaroni ya teman-teman. Alhamdulillah, makaroninya tuh selalu habis dan banyak disukain sama teman-teman yang di kantor ya teman-teman. Nah, ini tuh kalau ngegoreng makaroni tuh dia meletus-meletus ternyata, dan alhamdulillah dikasih sama ibu ero-ero ini, ero-ero serokannya yang segede segede parabola. Alhamdulillah dikasih ini, jadi bisa nutupin untuk letupan-letupan minyaknya gitu. Tapi untuk wajannya sih emang belum seimbang ya teman-teman, masih kecil banget. Dan insya Allah sama ibu nanti mau dikasih wajan yang agak besaran ya teman-teman. Jadi ini untuk ngegoreng makaroninya, ini tuh butuh minyak yang panas ya teman-teman, panas banget gitu baru dia mengembang. Tadi tuh saya sempet ngegoreng makaroni dalam minyak yang masih belum panas banget, tapi alhamdulillah sih nggak bantet ya, tetap masih berkembang, ngembang gitu. Nah kayak gini teman-teman, harus ditutupin, kalau enggak wah itu udah muncrat-muncrat kayak apaan tau itu minyaknya. Awal-awal saya ngegoreng tuh kayak gitu, saya masih awam ya, ngegoreng makaroni aja tuh tetap butuh trial error. Tetap harus dipelajarin kayak gimana selaknya, dan alhamdulillah sekarang udah bisa dikata mahir. Jadi ini apa namanya, ini saya jual murah aja ya teman-teman, saya timbang per bungkusnya itu 30 gram di harga 20.000, di harga 2.000-an ya teman-teman. Nanti makaroninya ini mau dikasih rasa ya teman-teman, jadi nggak cuman kayak gini aja. Alhamdulillah teman-teman di kantornya suami itu suka semuanya. Jadi kalau teman-teman ya ampun alat kayak gitu aja sampai dikasih dari orang tuanya. Iya teman-teman, karena waktu itu orang tua saya kan punya rumah makan ayam bakar gitu ya teman-teman, dan itu banyak banget sekarang alat-alat masak yang udah nggak dipakai, daripada mubazir kata orang tua saya, jadi dikasihkan ke saya aja. Alhamdulillah tadi tukang servisnya udah datang, terus pas dicek ternyata ini ada manset yang nyangkut. Emang saya suka nakal, kalau nyuci tuh suka kebanyakan. Jadinya ternyata mansetnya itu tuh karena kepenuhan, mansetnya tuh keluar dari ujung sini gitu, dari sini. Nah kata petugas servisnya itu kalau bisa tuh jangan lewat dari sini, dari tempat tutup ini. Jadi batasnya tuh di sini, airnya juga batasnya di sini. Jadi next time saya nggak boleh terlalu penuh kalau nyuci. Alhamdulillah udah nggak nyuci pakai tangan lagi. Terus tadi kena biaya biaya servisnya. Jadi sesuai keterangan di situ ongkos kerjanya 20.000, terus transportnya itu 30.000, totalnya 50.000 ya teman-teman. Terus kena pajak 11% jadi 55.500. Dan alhamdulillah ini udah berfungsi dengan baik, masya Allah, alhamdulillah. Dan videonya ini saya lanjutinnya jam 3 pagi ya teman-teman, karena kemarin itu mau ngebungkusin, ternyata plastiknya habis buat bungkusnya. Jadi saya nitip suami untuk ngebeliin pulang kerja. Terus dia pulangnya itu sampai rumah sekitar jam setengah 10 gitu ya teman-teman. Jadi saya pikir ya udahlah besok pagi aja saya kerjainnya. Jadi ini baru saya kerjain sekarang. Nah terus tadi tuh udah sempat ngebungkusin, cuman karena biasanya tuh saya bangun langsung mandi gitu ya teman-teman, terus sholat. Nah ini tuh udaranya lagi dingin-dinginnya gitu, jadi saya nggak mandi dulu. Terus pas udah ngerjain setengah jalan baru deh saya ngerasa gerah. Jadi ini tadi separuh perjalanan saya tinggal dulu, saya tinggal mandi, dan ini baru deh saya ngelanjutin, terus saya baru bikin videonya sekarang. Jadi sebelumnya sih udah dikerjain separohnya ya teman-teman, tapi baru saya videoin selepas saya mandi. Nah ini saya mau kasih untuk bumbunya, saya pakai bumbu antaka ya teman-teman, terus ini rasa balado. Jadi untuk sementara saya baru punya 2 jenis rasa, yaitu balado sama jagung manis. Nah terus ini saya taruh di wadah kayak gini dulu ya teman-teman, terus saya kasihnya nggak terlalu banyak-banyak dulu, karena mau diukur sesuai dengan banyaknya makaroninya juga gitu. Nah terus ini tuh saya pakai plastik biasa aja. Nah buat teman-teman semua, pokoknya kita tuh buat pejuang rupiah di rumah
Nggak usah malu ya teman-teman, apapun yang kita jual gitu, apapun yang kita usahakan, insya Allah selama itu halal ya, tetap semangat aja ya teman-teman. Siapa sangka dengan makaroni kayak gini ya teman-teman, dari makaroni kayak gini aja alhamdulillah penghasilan saya tuh lumayan lah ya teman-teman. Jadi kayak ada tambahan lagi dari selain jual kue. Terus bikin makaroni kan juga gampang banget, ngegorengnya tadi juga gampang banget gitu ya teman-teman. Jadi hemat waktu, tapi yang dihasilkan tuh lumayan. Jadi dari satu bungkus makaroni itu saya alhamdulillah ya teman-teman, untungnya itu 100% lebih ya teman-teman, balik modal banget gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang untuk berjuang untuk mengumpulkan rupiah dari rumah, dicoba aja mungkin dari jualan makaroni ini juga bisa teman titip-titipin di warung-warung gitu ya. Cuman saya belum pernah nyoba dia bertahan berapa lama setelah dikemas kayak gini, sekuat apa dia sampai nggak melempem, saya belum pernah coba. Karena alhamdulillah makaroni yang saya bawa terus ke kantor suami itu selalu habis ya teman-teman, Masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya sih teman-teman ya, selagi kita mau bergerak, mau berusaha, terus cari-cari terus ide-ide apa yang bisa kita jual, insya Allah ya kita walaupun dari rumah aja tetap bisa menghasilkan rupiah. Dikit-dikit ya teman-teman, pokoknya selalu dengan prinsipnya Mama Hasya. Saya selalu nonton videonya Nanda gitu ya teman-teman, Inces Bolang itu ya teman-teman. Dia bilang lebih baik sedikit daripada nol. Bener banget ya teman-teman, kalau kita nggak ngapa-ngapain juga nggak akan dapat hasilnya apa-apa. Nah ini lanjut, saya udah bungkusin semuanya. Terus saya mau rapihin karena kan ini ada sisa plastik yang keleweran. Keleweran. Nah itu jadi saya potong-potongin biar agak lebih rapi aja. Terus itu tadi saya pisahin aja, itu satu, itu jagung manis ya teman-teman. Tapi di sini karena kata menurut suami, seleranya teman-teman di kantornya itu banyakan yang suka balado, jadi kuantiti yang saya kasih bumbu baladonya itu lebih banyak daripada jagung manis. Nah itu tadi jagung manisnya saya sisihin dulu karena nanti mau saya tulis label rasa jagung manis biar orang nggak bingung gitu. Karena kan yang mau ngomong ribet mau ngomong apa. Jadi di kantor itu tuh dagangan saya mohon maaf ya teman-teman, dagangan saya di kantor suami itu kan ditaruh aja gitu di pantry, jadi nggak ada yang jaga, nggak ada yang nungguin gitu, daripada mereka yang mau beli bingung ini rasa apa. Jadi untuk kemasannya saya kasih label gitu. Dan alhamdulillah barusan ada iklan sari roti ya teman-teman. Dan nanti di akhir video akan ada video suami yang ngerekamin di mana dia taruh dagangannya ya teman-teman. Terus alhamdulillah dagangannya hari ini bolu sama makaroni ini habis ludes. Walaupun tadinya sempat sisa, jadi ada makaroni sisa 3 sama bolunya sisa 1. Terus pas terakhir suami mau pulang, alhamdulillah katanya ada yang ngeborong. Dan saya izin pamit ya teman-teman di video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video saya, dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.